Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dwi Fitri Anggraini, mahasiswi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Aku Masih Belum Mengenal Diriku Sendiri, karya Hur Jiwon. Nah, sebelum masuk ke inti pembacaan atau pembahasan mengenai buku, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman semua, pernah nggak sih teman-teman ngerasa depresi berat? Saking beratnya teman-teman sampai mempertanyakan sebetulnya dalam hidup ini apa yang harus dicari? Sebetulnya makna hidup saya itu apa? Sebenarnya dari sekian banyak manusia kenapa harus saya yang ngerasain? Atau mungkin teman-teman pernah merasakan suatu kondisi dimana rasanya teman-teman gak pengen banget ngerasain kehilangan. Saking gak pengen ngerasain kehilangannya, teman-teman rela melakukan apapun supaya gak kehilangan. Kalau teman-teman pernah ngerasain itu semua, buku ini cocok buat teman-teman baca. Buku ini ditulis oleh penulis yang berbangsaan Korea Selatan, yaitu Hur Jiwon, yang juga berprofesi sebagai psikolog klinis yang saat ini berfokus pada dua bidang utama, yaitu praktik klinis dan penelitian ilmiah. Nah, sang penulis telah menyelesaikan program studinya pada program magister di bidang psikologi klinis dan konseling, serta juga turut aktif dalam melaksanakan penelitian ilmiah di Departemen Psikiatri. Beliau juga telah menyelesaikan program doktoralnya di Departemen Ilmu Kognitif. Nah, setelah kita kenalan dengan latar belakang sang penulis, kita masuk ke bagian prolog sekarang. Pada bagian prolog, penulis itu membahas bahwa di buku ini nantinya akan membahas mengenai permasalahan batin yang dibahas dalam dua perspektif yang berbeda. Perspektif pertama yaitu mengenai ilmu neuroscience, yaitu bagaimana cara otak bekerja, dan perspektif kedua adalah mengenai psikologi klinis. Nah, sebenarnya kata penulis, kedua ilmu ini tuh saling tumpang tindih, jadi agak sulit untuk membedain keduanya. Tapi penulis ini pengen menyampaikan pesan dalam buku ini, gimana sih caranya suatu kasus yang sama dibahas atau diproses oleh otak dan pikiran kita, gitu. Seperti yang saya sudah bilang juga tadi, kalau penulis ini aktif dalam berbagai penelitian. Di antara penelitiannya seperti penelitian mengenai gangguan kepribadian, gangguan suasana hati, perilaku menyakiti diri sendiri, atau bunuh diri. Nah, penulis juga pengen gitu, penulis percaya kalau semisal hasil penelitiannya ini dapat ditunjukkan kepada publik dalam tulisan yang mudah dipahami, penulis bakalan bisa menyampaikan pesan kalau kita tuh sebenarnya bisa hidup lebih lama, kita bisa berharap lebih pada hidup. Nah, pesan ini nggak cuman pengen penulis sampaikan kepada satu orang, melainkan banyak orang. Itulah kenapa penulis nulis buku ini. Oke. Nah, seperti yang saya udah bilang tadi, kalau pada buku ini penulis akan membahas mengenai permasalahan batin dengan dua perspektif yang berbeda. Jadi, nah, permasalahan batin dan dua perspektif yang berbeda itu dipisah lagi menjadi beberapa bab. Nah, setiap babnya terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian mengenai kasusnya atau permasalahan batinnya. Bagian kedua adalah bagian neuroscience atau ahli neuroscience yang berpendapat atau membahas mengenai kasus yang ada pada bagian pertama. Selanjutnya adalah bagian ketiga, yaitu perspektif ilmu psikologi klinis dalam menghadapi atau dalam kasus yang terdapat pada bagian pertama. Nah, supaya teman-teman gak bingung gimana gimana maksudnya pembahasannya, saya kasih contohnya ya. Jadi dalam buku ini penulis semisal dalam satu kasus, kita sebutlah saja si T ini dia punya pikiran bunuh diri yang pasif. Maksudnya dia tuh suka membayangkan gimana ya kalau dia meninggal dengan cara A, meninggal dengan cara B. Dia seolah-olah merencanakan kematiannya sendiri. Nah, itu contoh dari
pikiran bunuh diri pasif. Nah, penulis di sini menceritakan bahwa kepikiran bunuh diri pasif ini disebabkan oleh kelesuan yang kronis. Nah, si T ini juga berbicara kematian dengan tenang gitu. Nah, ternyata setelah ditelaah lagi, setelah dicari tahu mengenai dirinya, ternyata hal-hal ini tuh didapat dari pola asuh yang tidak baik dari ibunya. Jadi ibunya diduga juga menderita depresi sehingga tidak bisa memberikan ekspresi-ekspresi membahagiakan kepada anaknya. Saat yang pada akhirnya membuat si anak dalam hidupnya terus mencari jati dirinya dan hidupnya penuh dengan pencarian makna hidup gitu. Nah, di sini pada bagian kedua, pada bagian perspektif ahli neuroscience bilang kalau sebenarnya depresi ini muncul tuh setetes demi setetes atau mungkin sedikit demi sedikit, kayak air sepercik demi sepercik, tapi kalau dikumpulin bisa jadi dalam bisa jadi satu ember atau satu wadah air gitu. Nah, ahli neuroscience juga bilang kalau pada pasien depresi terdapat penurunan fungsi otak, yaitu fungsi amigdala, fungsi lobus prefrontal, dan penurunan volume hipokampus. Nah, khususnya pada hipokampus terdapat dua bagian yang berkurang, yaitu hipokampus kanan berkurang sebesar 10%, kemudian hipokampus kiri berkurang sebesar 8%. Nah, ahli neuroscience juga bilang kalau depresi ini meninggalkan jejak di otak dalam waktu yang lama, tapi bukan berarti jejak ini nggak bisa hilang. Jejak ini bisa memudar seiring berjalannya waktu dan harus diterapi, teman-teman. Nah, tapi setelah menjelaskan mengenai hal-hal ilmiah yang terjadi pada otak, ahli neuroscience juga menyarankan hal-hal yang dapat dilakukan oleh teman-teman semua supaya fungsi-fungsi otaknya tadi bisa meningkat lagi sampai akhirnya menjadi fungsi otak seperti semula lagi, atau fungsi-fungsi otak yang setelah menurun tadi bisa menjadi semula lagi. Nah, di antara hal yang disarankan oleh ahli neuroscience diantaranya adalah olahraga dengan rutin, kemudian juga belajar dengan konsisten, kemudian mengonsumsi antidepresan, psikoterapi, dan berfokus pada caranya cara apa? Cara bersenang-senang, cara mencintai, dan cara berbahagia gitu. Nah, adapun kalau dalam psikologi klinis atau bagian ketiga, beliau di sini menyatakan bahwa sebenarnya kita tuh ketika depresi pasti akan selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang menyedihkan. Seperti yang saya bahas, pertanyaan-pertanyaannya seperti di awal tadi. Kenapa sih harus saya? Sebenarnya makna hidup saya apa dan sebagainya. Gitu. Nah, psikologi klinis di sini juga memaparkan beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan ketika dalam kondisi yang depresi. Nah, diantaranya adalah kita itu pertama harus menyadari dulu keberadaan depresi. Maksudnya, ya sudah, kalau depresi tiba-tiba datang atau ketika depresi datang, kita sadari, oh, ada depresi, kita sedang depresi. Kita menerima dulu keadaan diri kita sendiri. Selanjutnya adalah menggali penyebab depresinya. Setelahnya adalah kita bertanya pada diri kita sendiri, sebenarnya saya depresi karena apa? Ini sebenarnya yang saya depresikan adalah suatu hal yang benar-benar penting atau enggak? Ada suatu hal yang bisa saya lupakan atau enggak? Ada suatu hal yang bisa saya ikhlaskan atau enggak? Gitu. Nah, setelah menggali penyebab depresi, ahli psikologi klinis bilang cara terakhir adalah menemukan sesuatu yang bisa membuat kita bahagia atau tenang. Dalam buku ini disarankan untuk minum kopi hangat, jalan-jalan keluar, menghamburkan uang dengan hal-hal yang kita suka gitu. Nah, itu adalah satu contoh kasus yang dibahas dalam buku ini. Sebenarnya dalam buku ini masih banyak lagi beberapa kasus yang teman-teman bisa baca nantinya kalau teman-teman beli bukunya. Oke. Nah, menurut saya buku ini menarik untuk dibaca karena selain memberikan informasi ilmiah mengenai cara otak bekerja, penulis juga di sini memberikan sebuah pekerjaan rumah atau tugas kecil yang berkaitan dengan penerimaan diri,
atau berkaitan dengan diri sendiri, yang dengan pertanyaan ini membantu kita untuk mengenal diri sendiri. Nah, pekerjaan rumah ini seperti yang saya katakan, berupa pertanyaan-pertanyaan atau saran-saran yang bisa dilakukan atau afirmasi-afirmasi positif yang penulis tulis di setiap akhir babnya. Nah, ini jadi salah satu poin penting yang menarik untuk dibahas, atau ini jadi salah satu poin menarik dalam buku ini yang bisa teman-teman yang bisa teman-teman kembangkan. Mohon maaf. Nah, selanjutnya buku ini terbit pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2022. Nah, kemudian diterjemahkan oleh Gimyong Publisher yang dialihbahasakan oleh Cita Ananda Lestari. Kemudian buku ini punya 214 halaman dengan harga 88.000 di offline store atau di Gramedia, atau teman-teman juga bisa untuk beli di online store. Mungkin harganya lebih murah atau tidak, saya tidak tahu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan buku ini, silahkan dibaca dan dibeli. Silahkan dibeli dan dibaca. Sekian dari yang sahabat saya sampaikan mengenai review buku kali ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.